Selamat pagi di Amerika dan selamat malam di Indonesia. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali bersama dengan Bu Lindsay yang akan kembali mengajarkan kita intercessory prayer. Kali ini akan membawakan tema takaran dalam berdoa dan kuasa Tuhan. Oke, sebelum kita membuka acaranya, kita akan angkat pujian dulu dari Bu Mai. Silakan Bu Mai. Apa Gus? Aku nggak perhatiin Gus. Sorry Gus. Kan untuk doanya pembuka Bu, doa pembukanya Bu. Oh, doa pembuka aja. Baik. Bapak Sorgawi, Tuhan, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Terima kasih perlindungan Tuhan selama masa pandemik ini. Terima kasih atas makanan yang kami boleh makan setiap hari. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Lindsay Tuhan. Mereka urapi hamba-Mu ini Tuhan, biar apa yang disampaikannya boleh menjadi berkat bagi kita semua Tuhan. Roh Kudus Kau pimpin ibadah ini dari awal hingga selesainya nanti. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan Bu Lindsay. Saya mau di sini yang pakai yang bisa sharing screen siapa? Ibu Maya bisa sharing screen nggak? Bisa. Atau Agus? Saya mau kasih tunjuk sebuah video ya. Bentar ya. Kirim aja. Oh, ini saya nggak ini sih. Bentar, ini ada gangguan nih. Dalam nama Yesus, saya tengking kamu setan yang mengganggu acara live streaming ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sorry ya teman-teman. Ini saya lagi mau cari video mengenai Andre Bisoni. Andre Bisoni itu ini video singkat ya yang saya mau share ke teman-teman. Bentar. Ini yang terjadi di saat kuasa Roh Kudus menguasai kita atau menguasai sebuah acara. Saya di chat aja ya, di chat. Oke. Bu Maya bisa share screen?
on the studio mode dulu. Ini beberapa hari ini kita ada kendala. Puji Ini ya? Tuhan. Bentar, Maya. Bentar ya. Ini karena zoom-nya nggak ini nih. Nah, itu dia. Salah. É o Espírito, ele mesmo que pode revelar a Deus nos corações das pessoas. God wants you to be a carrier of the fragrance of Jesus. Bentar, kok saya nggak bisa sih. Que você seja a pessoa que vai carregar a fragrância de Jesus para esse mundo. Oke. Se você quer a unção, você tem que dizer: Deus, eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero viver para você. Eu não quero cumprir os meus sonhos. Teman-teman bisa kelihatan ya videonya? Yang Bu Maya sharing ya. Ini Bisa, hanya Bu. 3 menit. Ya, ini hanya 3 Suaranya juga terdengar, Bu. You want to be a disciple of Jesus, you must submit your will to the will of the Holy Spirit. Se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa submeter as Ini tuas ketika vontades. kuasa Roh Kudus turun ke dalam sebuah ruangan ya, ada kesembuhan. Não tá It doendo. doesn't hurt. Eu não podia fazer isso, I couldn't do this porque tava grande. because it was big. How big was before? Quão grande era antes? Tu disse My que doctor tava o told me that it tamanho was de melão. there was the amount of a melon, 12 centímetros. 12 centimeters. Wow. But I felt like a pain that it was like I was gonna die. And then I couldn't run nor walk. During your preaching tonight, the pain went away. I'm completely healed. I felt the heat Estivesse desentortando. like Nah, my itu dia. straight. Não mais nada. I can't feel Totally anything. healed. Totalmente curada. When I put my hand during the prayer, a big fire Ah, came in. Can't feel the nodule anymore. I couldn't see very well for a long time. Today I felt like a cold wind and Jesus telling me that I was healed. Now you can see clearly far E away. agora você pode ver claramente de longe. Sim. And only as you discern the voice of the Spirit, Oke, Bu Maya, pause. Pause yang tadi, Bu Maya. Kembalikan yang tadi pakai baju yang sebelumnya. Yang ketika dia jatuh, nah itu ya, ketika dia jatuh, Feel the nodule Yang mana? anymore. tolong. Nah, itu dia, stop. Tadi itu. Nah, itu. Ini. Ya. Itu kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus begitu besar melalui Andre Bisoni. Ya, Andre Bisoni ini seorang penginjil dari Argentina. Ya, luar biasa. Masih muda sekali. Tuaan saya dibanding dia. Dia masih muda sekali ya. Dikala kuasa Roh Kudus, takaran kuasa Roh Kudus sudah sampai seleher ya, sampai seleher istilahnya sudah memenuhi tubuh, memenuhi kita, memenuhi jiwa kita, dan kita menjadi vessel. Vessel itu saluran. Vessel itu seperti air ini, ya, gelas ini sebagai vessel untuk air, untuk menampung air. Ini vessel. Ya, ini vessel air. Padahal ini gelas tapi tergolong sebagai vessel. Ya, sama halnya kita sebagai vessel. Sama halnya kita sebagai vessel Roh Kudus. Ya, kita bersedia. Kita mau, kita bersedia dipakai oleh Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan memakai kita, ya, maka kita juga punya power, ya. Kita akan mempraktekkan, saya akan menjelaskan level-level iman dan kuasa Roh Kudus. Semua bergantung kepada takaran iman kita.
Ya, kalau takaran iman kita kecil, maka kuasa Roh Kudus yang memenuhi diri kita itu kecil. Seperti halnya begini. Ini gelas saya. Kalau taruh aja ini sebuah gallon ya. Gallon itu kayak tampungan susu ya. Apa sih, seperti barrel ya. Barrel. Bayangkan kalau ledeng itu mengalir terus. Lalu ada lubangnya, ya, lubang yang untuk saluran itu kecil. Maka air yang keluar kan kecil kan? Menggambar kebayang nggak? Airnya kecil. Tampungannya besar, barrelnya menampung besar. Tunggu saya matikan dulu ini background saya deh ya. Supaya kelihatan jelas. Oke. Ya. Taruhlah ini kelas saya. Kalau ada lubang di sini, kecil saja. Air yang keluar kecil kan? Iya kan? Air yang keluar hanya sedikit. Tapi kalau lubangnya besar, maka air yang keluar pun besar. Karena mengalir terus ini. Ini sumber airnya mengalir terus. Jadi ini akan penuh terus. Ini diinspirasikan sebagai tubuh kita. Ya. Kalau iman kita kecil, airnya hanya segini, maka yang keluar kecil, seuncrit aja ya. Dan lubangnya kecil. Tapi kalau iman kita besar dan kita mau dipakai oleh Tuhan, maka lubangnya semakin besar, tekanannya semakin besar, ya, maka yang keluar itu bahkan besar, menghidupi semuanya, ya, menghidupi. Karena Yesus dikatakan adalah Yesus adalah sumber air, sumber kehidupan, sumber kesembuhan. Itu. Nah, itu hanya contoh kecil Andre Bisoni. Sudah banyak Andre Bisoni di Indonesia. Ya. Kalau saya lihat, saya sudah sering mengikuti Andre Bisoni. Dia saya kategorikan sebagai TB Joshua, the next TB Joshua. Ya. The next TB Joshua. Dia keliling negara-negara, kayaknya pernah juga ya ke Jakarta, tapi saya lupa tahunnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan kita nih ya, apakah kita mau dipakai oleh Tuhan sebesar itu? Jawabannya, kalau mau, amin. Amin, puji Tuhan. Kalau kita mau, ada price yang kita mesti bayar. Ya. Apa itu? Price bukan berarti kita mesti bayar Roh Kudus untuk kita menerima kuasa ya. Bukan. Ada price ada harga yang mesti kita bayar. 1, obedience, taat sepenuhnya. Nah, yang pertama itu taat dulu. Taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Roh Kudus, taat kepada Roh Kudus. Ya. Yang kedua, nah ini yang sudah saya terangkan beberapa minggu lalu, puasa dan doa. Seberapa kita intimnya kepada Tuhan. Ya. Puasa kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan praktek, kita harus praktekkan yang namanya kita kuasa, kita mesti praktekkan. Dulu saya mempraktekannya itu kepada tumbuh-tumbuhan dulu. Tumbuh-tumbuhan yang saya tanemin ya, kebun, lalu kepada binatang. Praktekkan dulu. Praktekkan hal yang kecil-kecil aja dulu. Ya. Kalau di Indonesia kan banyak kucing liar ya, stray cats ya. Kalau di sini kan kayaknya nemu stray cats itu susah banget ya. Harus milik orang lain ya.
Praktekkan diri situ dulu. Dalam nama Yesus, kita mesti yakin, kita mesti percaya bahwa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu mengalir dalam diri kita. Kita praktekkan dalam nama Yesus. Misalnya kucing ini sembuh atau anjing ini sembuh, apa kakinya nggak bisa jalan, justru untuk jalan. Ya, pengalaman saya nih yang baru-baru ya, 2 tahun lalu adik ipar saya, yaitu adiknya suami ya dan istri, bawa anjing. Mereka datang dari Missouri ya, visit ke sini, bawa anjing Chihuahua. Nah, Chihuahuanya ini digendong terus ya. Saya bilang, pokoknya ada yang aneh. Kenapa Chihuahua ini nggak pernah dibiarkan jalan? Saya bilang, why don't you put him down and let her walk? Her apa he ya? Lupa deh saya. Kayaknya him ya. Why don't you put him down and let him walk? You know? Istrinya bilang, oh dia limping, kakinya nggak tahu kenapa sakit atau kesleo atau apa, limping. Terus saya tanya, let him walk, I wanna see. Iya, jadi dari 4 kakinya cuma 3 kaki yang bisa jalan, yang di belakang ya, yang satunya itu begini ya, terus jadi jalannya kayak apa sih, anjing pincang gitu ya. Terus aku bilang, give him to me, let me pray for him. Ya, aku pray dalam nama Yesus, aku doa dalam nama Yesus, dan ipar saya, istrinya dan suami saya kayak lay hands gitu ya, dari jauh karena lumayan jarak kita duduk juga di ruang keluarga kami. Terus saya habis setelah doa dalam nama Yesus, saya perintahkan sembuh, saya perintahkan kaki ini sembuh, urat-uratnya semuanya relax ya, in place. Saya taruh di lantai. Terus aku bilang, call him now and let him walk. Dipanggil, ya kan? Aku lupa namanya. Dipanggil, itu anjingnya sudah bisa jalan dengan 4 kaki, tapi masih limping. So aku bilang, bring him back to me. Let's pray again. Kita doa lagi, dan saya udah yakin ini sembuh, dia bisa berjalan. Oke, saya tap kakinya beberapa kali, ya. Be healed in Jesus name. Walk now. Terus saya taruh lagi di lantai, call him, aku bilang. Dia jalan normal, sudah tidak pincang lagi. Ya. Jadi hal yang sepele dulu. Terus ada lagi, teman saya punya kucing di Indonesia, itu paralyzed itu lumpuh, ya, nggak bisa jalan. Jadi ngesot dia kalau mau kemana-mana ngesot, kalau mau buang air itu dibantu sama teman saya, ya, mau makan harus dideketin. Dia minta didoakan kucingnya. Saya doakan dalam nama Yesus. Saya doakan, saya tumpang tangan itu di Facebooknya, di gambar kucingnya, di video kucingnya saya tumpang tangan, ya. Besoknya apa? Dia bisa berjalan. Luar biasa, langsung bisa berjalan. Sudah mulai diangkat kakinya. Saya doa lagi agar dia bisa berlari. Sekarang dia bisa berlari. Hal yang kecil. Lalu apalagi? Banyak hal. Teman saya datang. Waktu itu dia belum jadi teman saya. Teman saya datang ke rumah dalam keadaan kesakitan. Ya, dia mau dioperasi knee-nya, itu dengkul ya, dengkulnya mau dioperasi karena ada tulang retak di dengkulnya itu. Saat itu juga saya doakan dia, ya, saya perintahkan, setelah saya doakan, ya, saya suruh dia angkat kakinya, apakah masih sakit,
Dia bilang sudah tidak sakit. Lalu saya bilang coba loncat-loncat. Tadinya dia nggak bisa angkat kaki tinggi-tinggi, dia sudah bisa angkat kaki tinggi-tinggi. Tadinya dia boro-boro bisa loncat-loncat, sudah bisa loncat-loncat. Itu bulan September. Bulan Desembernya yang dia seharusnya schedule untuk operasinya dibatalkan karena dia sudah sembuh. Ya. Teman saya datang lagi, ada katarak. Saya doakan dalam nama Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Saya tumpang tangan di matanya. Lalu saya bilang, buka matamu sekarang juga. Sekarang apa yang kamu lihat? Kataraknya hilang. Kataraknya bersih. Dia cek ke dokter, kataraknya sudah nggak ada. Penglihatannya sudah normal, sudah bersih. Hal yang kecil-kecil, saudara. Ya. Ada lagi, teman saya juga. Waktu itu kami ada acara pengajian, ya istilahnya bukan pengajian sih, women's ministry ada di rumah saya sekitar 18 wanita di rumah saya. Kita mengkaji Alkitab juga, reading the Bible, dan mengkaji, ya. Lalu doa kesembuhan, ya. Ini pertama yang saya alami ketika saya tumpang tangan. Tangan saya tidak pernah menyentuh orang. Hanya seperti ini jaraknya, ya. Orang itu tumbang. Tumbang bukan karena ada yang ngedorong, tapi kuasa Roh Kudus itu mengalir kepada saya, dan karena kuasa Roh Kudus itu begitu besar, ya, dia kena dampak kuasa Roh Kudus. Dia sembuh saat itu. Apapun penyakitnya yang dia alami, itu sembuh. Itu luar biasa kuasa Roh Kudus kalau sudah menguasai kita dan takarannya sudah mulai tinggi. Takarannya sudah mulai di leher, ya. Seperti itu. Banyak hal lagi yang saya dan suami saya alami. Makanya kalau saya jalan berdua saya nggak berani jalan sendiri sama anak, jalan sendiri kemana-mana, karena suatu saat Tuhan menyuruh saya untuk doa untuk orang ini, doa untuk orang ini. Ya, kalau saya lehen orang itu jatuh, kalau saya shake hand, salaman orang itu jatuh, nanti saya kena sue, saya kena tuntut. Jadi harus ada orang lain yang saya kenal yang mengerti akan kuasa Roh Kudus. Maka saya jalan dengan anak saya, dan mereka mengerti kalau saya sudah berdoa, kalau saya sudah lay hand, atau kalau saya salaman, atau kalau saya berpelukan sama orang lain, anak saya langsung ada di belakang orang itu, jagain. Ya, kalau orang itu tumbang. Ya. Tumbang karena kuasa Roh Kudus. Karena suami saya mengalami begitu. Dia shake hand, salaman dengan bibinya tumbang. Lalu saudaranya menyalahkan, kamu apain bibi mama saya? Oh, saya nggak ngapa-ngapain, cuma salaman aja, kuasa Roh Kudus. Ya, itu saudara sendiri yang tidak mengerti akan kuasa Roh Kudus. Bagaimana dengan publik, orang-orang dunia yang sama sekali tidak mengenal Tuhan, boro-boro kenal Roh Kudus, Yesus aja mereka nggak kenal. Itu kita menjaga diri kita juga. Nah, saya sudah bagikan skriptur ya di moderator, mungkin bisa ditayangkan satu dulu ya, Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat kita. Aduh, selama ini saya ngomong sound-nya nggak ada, ternyata saya matikan sound, I'm sorry. Ya, ada recordingnya nanti kita record lah. Ya. Bisa ditampilkan Roma 12 ayatnya yang ketiga. Roma berapa nih sih? 12 ayatnya yang ketiga. Roma 12. Ya. Roma 12 ayatnya yang ketiga. Kita lihat ya.
Oke. Saya buka dari sini dulu. Mau dibacakan? Ya, silakan. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kita masing-masing. Ya. Kalau ukuran iman kita kecil, ya kita cuma bisa mendoakan diri sendiri, maka itulah ukuran iman kita. Bagaimana supaya ukuran iman kita bisa naik? Oh, saya ingin seperti Andre Bisoni. Oh, saya ingin seperti Pendeta Simon misalnya. Oh, saya ingin seperti Ibu Joshua. Oh, saya ingin seperti Yesus. Bagaimana saya bisa seperti itu? Bagaimana supaya Tuhan menggunakan saya seperti itu? Saya sudah katakan tadi, ya, obedience, taat dulu kepada Tuhan, taat dulu, fokus dulu kepada Tuhan. Lalu setelah fokus kepada Tuhan, yang saya kerjakan, saya banyak berdoa dengan Roh Kudus, dengan bahasa Roh. Lalu saya berpuasa. Satu hal, ya. Kalau tanpa dipenuhi Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan hal itu. Jadi harus dipenuhi dengan Roh Kudus dulu. Kalau tanpa baptisan Roh Kudus, kita tidak bisa seperti itu. Karena kuasa Roh Kudus belum ada memenuhi diri kita. Ya, Roh Kudus bersama kita, ada di dalam kita, tapi belum menguasai kita. Setelah Roh Kudus menguasai kita, yaitu dengan melalui baptisan Roh Kudus atau kepenuhan dengan Roh Kudus, ya, baru kita bisa seperti itu. Baru mukjizat terjadi. Hal-hal yang kecil dulu terjadi. Nomor 1, Anda harus menginginkan baptisan Roh Kudus. Kalau kalian nggak percaya, nggak apa-apa. Ya, kalian tidak akan melakukan hal-hal seperti Andre Bisoni. Jadi nggak usah khawatir, ya. Kalau kalian tidak percaya dengan baptisan Roh, kalau kalian tidak percaya dengan kepenuhan Roh Kudus, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, tidak ada yang rugi, ya, karena Tuhan masih punya banyak vessel, karena Tuhan masih punya banyak orang-orang yang bersedia, yang haus untuk dipakai, karena Tuhan masih memiliki orang-orang umat-umatnya, bukan hanya hamba Tuhan. Semua. Saya melakukan itu sebelum saya menjadi hamba Tuhan, sebelum saya menjadi gembala. Saya hanya umat biasa, saya hanya jemaat biasa. Semua bisa melakukannya. Semua bisa melakukannya. Bukan hanya pendeta, tidak harus menjadi gembala, tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi hamba Tuhan untuk bisa melakukan mukjizat tersebut. Karena mukjizat itu untuk orang yang percaya. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa, tidak akan mendapatkan mukjizat, ya. Tidak apa-apa. Tapi buat orang yang tidak percaya, tolong jangan hujat kami yang percaya. Oke, karena saya melihat depan kepala saya sendiri, saya melakukannya, keseharian kami ya seperti itu. Ya, ada level-levelnya. Dimulai dari yang kecil dulu. Ya. Buat adik-adik ya, yang kiranya belum dipenuhi Roh Kudus, belum berbahasa roh, belum dikaruniai bahasa roh, minta dipenuhi oleh Roh Kudus, minta, karena itu adalah takaran pertama. Itu takaran yang pertama, takaran yang mendasar, ya. Punya vessel dulu. Vesselnya mesti bersedia dulu. Kalau vesselnya tidak bersedia, maka tidak akan. Kita harus punya vessel yang jernih, yang bersedia. Kalau ini gelas saya banyakkan batunya,
saya nggak bisa naruh air dong untuk saya minum, untuk saya dialirkan. Kosongin dulu batu-batunya. Batu-batu itu perumpamaan dari kelakuan-kelakuan kita yang masih minus, kelakuan kita yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya nggak percaya, sayanya kayaknya nggak bisa deh begitu. Ya itu kerjaan Bu Lindsay aja deh, yang doa. Saya sih begini aja. Jadilah vessel yang bersedia, jadilah vessel untuk Tuhan. Jadilah gelas yang siap untuk dituang air yang jernih, supaya saya bisa minum. Terima kasih teman-teman. Seperti itu. Jadilah vessel yang bersedia dipakai oleh Tuhan. Sekarang saya mau tanya nih sama teman-teman, sama adik-adik. Siapa di sini, tunjuk tangan aja ya. Siapa di sini yang bersedia dipakai oleh Tuhan? Tunjuk tangan, boleh lewat video, boleh lewat reaction ya. Yang bersedia dipakai oleh Tuhan. Ayo, tunjuk tangan. Yang mau dipakai oleh Tuhan. Pakai reaction aja, saya contohkan reactionnya ya, raise hand. Nah, seperti itu. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Sekarang juga, siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Cuma 3 orang, cuma 2 orang yang raise hand? Amin. Ayo yang lainnya. Gunakan reaction-nya. Yang ada plusnya, ada reaction, ada raise hand, ada clap hand ya. Gunakan. Buat orang yang saya lihat ini ya, Neville dan Odirana Wanimbo, saya doa untuk kamu berdua. Sekarang juga saya doa untuk kamu berdua. Neville, Odirana Wimbo, ada laki miliki. Sekarang juga saya akan berdoa dalam nama Yesus. Kalian harus siap ya. Dalam nama Yesus, aku baptis kalian dengan Roh Kudus, dan penuhilah Roh Kudus, penuhilah anak-anak ini, Newell, Odira, dan Laki Mili, dengan kuasa-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, penuhi mereka Tuhan, gunakan mereka, pakai mereka Tuhan, mereka sudah bersedia Tuhan, mereka vesselnya kosong, isi Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus sekarang juga dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mulai dipraktekkan ya, anak-anakku yang 3 orang ini mulai dipraktekkan. Ya, vessel kalian sudah kosong, sudah diisi, dan siap dipakai. Oke? Amin. Kalian siap dipakai. Oke? Jadi kalian sudah, kalian bisa turunkan tangannya lagi. Kalian bisa turunkan tangannya, ya. Mulai praktekkan dari yang kecil-kecil. Kalau misalnya teman ada yang sakit, doain. Tumpang tangan ya. Kalau teman kita ada yang sakit, tumpang tangan. Kalau ada kucing sakit, tumpang tangan, doakan. Praktek dari hal yang kecil-kecil. Yang kecil dulu. Setiap hari praktekkan. Oke? Siap ya? Nah, yang berikutnya adalah Kejadian 15:16. Kejadian 15 ayatnya yang ke-16. Kejadian 15 ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. But in the 4th generation they shall return here, for the iniquity of the Amorite is not yet complete. Itu
bersangkutan dengan sekeliling kita. Ya, kadang-kadang kita suka berpikir, kok Tuhan nggak bergerak ya? Ini sudah banyak yang dibantai, ini sudah banyak yang dibunuh, pembunuhan. Kenapa Tuhan nggak bergerak? Bukan Tuhan yang nggak bergerak. Kadang-kadang Tuhan menunggu sampai batas kebejatan orang itu sampai tinggi, baru kita kadang-kadang pernah nggak kita berdoa untuk saudara kita, untuk teman kita yang hancur banget, yang drugs, ya, yang Islam ekstrim, ya mungkin kayak saya dulu ya, atau mungkin yang bejatnya amit-amit jabang bayi, ya, kodok aja nggak mau jadi pacarnya, ya istilahnya seperti itu. Kadang-kadang bukannya Tuhan nggak mau bergerak, Tuhan menunggu sampai orang itu benar-benar sampai di titik maksimum kebejatannya. Baru kadang-kadang Tuhan bergerak. Kalau Tuhan bergerak, kalau Tuhan menjamah orang yang seperti itu biasanya langsung drop, hancur. Baru ya. Tuhan tidak bisa memperbaiki orang yang tidak hancur. Orang harus hancur dulu. Hati kita harus hancur dulu. Seseorang harus broken and contrite spirit dulu, baru bisa Tuhan perbaiki. Dihancurkan dulu, baru bisa Tuhan perbaiki. Ya. Kalau kita nggak tahu di Indonesia, di sini ada yang namanya recycle trash. Jadi trash itu misalnya gelas-gelas, plastik-plastik, botol plastik, kardus-kardus, itu ya. Nah, proses di recycling ini, mereka hancurkan dulu. Gelas itu dihancurkan jadi seperti apa? Jadi seperti pasir ya, mungkin lebih halus dari pasir, baru dibentuk kembali untuk yang lainnya. Sama halnya kardus itu dihancurkan dulu untuk diproses jadi kertas. Jadi kertas recycle. Kertas recycle lebih mahal daripada kertas putih yang dari kayu. Ya, begitu juga dengan plastik. Plastik itu dihancurkan dulu, dimeltingkan dulu, dihancurkan sampai nggak berbentuk, melting, baru bisa diproses kembali. Sama halnya dengan kita. Tuhan tidak bisa membentuk atau mengobati orang yang tidak sakit, orang yang masih memiliki, ya daur ulang, orang yang masih mengandalkan kekuatannya sendiri, Tuhan tidak bisa pakai. Tuhan tidak bisa pakai orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan tidak bisa pakai orang yang tidak sakit, orang yang tidak hancur. Coba lihat sekarang kebanyakan orang-orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang hancur-hancuran. Mantan narkoba dipakai, mantan maling, mantan pembunuh dipakai, mantan pelacur, orang yang sudah sekarat, mantan jihadis, mantan ekstremis. Orang-orang seperti itu yang Tuhan pakai. Dan orang-orang yang seperti ini, mereka tahu mereka hancur, mereka tahu mereka tidak berharga di mata Tuhan. Mereka tidak berkenan di mata Tuhan. Maka mereka jatuh, mereka tersungkur di hadapan Tuhan. Tapi orang-orang yang baik, yang merasa dirinya baik, yang tidak merasa dirinya berdosa, itu sulit untuk dipakai Tuhan karena masih ada apa? Masih merasa dirinya lebih baik daripada orang-orang tersebut. Kalau kita masih merasa diri kita jauh lebih baik daripada orang di luar, kita belum bisa dipakai. Sorry to say, sorry, maaf ya. Kalau kita merasa diri kita lebih tinggi statusnya, derajatnya daripada orang-orang di luar, kita nggak bisa dipakai sama Tuhan. Tuhan mau
pakai orang yang hancur, orang yang luluh lantah di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau pakai. Kalau masih ada kesombongan, masih merasa gue ini orang luar biasa, gue ini MTH, gue ini STH, atau apalah yang memiliki derajat karena ekonomi, karena pendidikan, karena status, merasa lebih tinggi daripada yang lainnya, maaf, tidak bisa dipakai Tuhan. Harus orang yang humble, harus orang yang broken, harus orang yang merasa tidak berharga di mata Tuhan, baru bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Karena sebagai pendeta itu melayani, kita harus istilahnya merendahkan hati kita, ya, mencuci kaki orang. Tuhan Yesus mencuci kaki disciples-nya. Kebayang nggak itu disciples-nya seharian jalan di tempat yang becek, di tempat yang berpasir, dekil, mungkin bau, ya, mungkin korengan, who knows, ya, dicuci. Apakah kalian sanggup seperti itu? Apakah kalian sudah bisa menundukkan diri kita di bawah, di level yang paling bawah, mencuci kaki orang lain? Ya. Yang secara ekonomi, yang secara pendidikan, yang secara faith atau secara apapun itu jauh di bawah kita. Apakah kalian sudah bisa seperti itu? Ya. Saya praktekkan sendiri. Ya. Saya selalu senantiasa saya yang mencuci kaki suami. Saya nunduk, saya di bawah duduk di lantai, kaki suami saya angkat di stool, ya, di stool yang levelnya kira-kira sedada deh, ya. Itu saya bersihkan kakinya, kukunya saya bersihkan, saya pijati, saya cuci dengan sabun, saya potongin kukunya, saya bersihkan, saya sampai mengkilat, sampai bersih, saya kasih oil, diurapi dengan oil, ya, supaya tidak kering. Anak-anak saya juga saya seperti sini, kakimu, mami bersihin. Saya bersihin kaki mereka, saya ada di bawah. Apakah kita sudah bisa bersedia seperti itu? Apakah kita bersedia seperti itu? Ada kawan saya, waktu itu saya harus datang karena sakit, kakinya sakit, ya. Saya bilang, mari saya doakan, tolong dibuka sepatunya, tolong dibuka kaos kakinya. Aduh Tuhan, itu hancur, aduh kakinya itu, apa ya, aromanya tidak sedap, ya, karena kaki sakit, mungkin ada korengan, mungkin ada yang busuk, ya, atau apa, ya, tidak sedap aromanya, tapi saya ada di bawah dan kaki ada di depan saya, itu kaki yang mungkin kalau orang langsung jauh-jauh deh, tapi saya bersedia, saya tumpang tangan, saya doakan kakinya dengan jari-jari saya urapi dia dengan Roh Kudus. Saya minta Roh Kudus, saya tumpang tangan agar kakinya disembuhkan. Puji Tuhan, sembuh. Jadi harus ada kerendahan diri kita dulu. Kita nih vesselnya harus dikosongin dulu. Kita mau isi apa? Mau isi susu. Dikosongin dulu nih airnya, dibuang dulu kan? Biar di susu yang murni. Bukan susu campuran air, ya. Atau susu campuran apapun. Ya. Mau campur apa lagi? Mau diisi dengan apa gelas ini? Misalnya mau diisi dengan madu. Kosongin dulu itu susu yang tadi, bersihkan dari tracing susu, baru madu bisa dimasukkan. Madu yang jernih, madu yang murni, bukan madu campur susu, campur air. Jadi kalau kita mau diisi oleh Roh Kudus, bersihkan dulu, jadi vessel yang siap untuk dipakai. Tapi ya,
merendahkan diri dulu. Kadang-kadang kita berdoa untuk orang si bejat ini, teman kita yang bejat ini. Ya, kok nggak tobat-tobat? Levelnya belum sampai ke leher. Kebejatannya menurut Tuhan belum sampai ke leher. Takarannya takaran Tuhan, jangan pakai takaran kita. Kalau pakai takaran kita kecil, ya. Tapi pakai takaran Tuhan. Minta sama Tuhan untuk penuhi kebejatannya agar dia hancur dan bertobat. Baru bisa. Baru Tuhan jamah. Sama halnya dengan kita. Kalau kita nggak hancur dulu, kalau kita nggak broken dulu, kalau kita tidak di bawah dulu ya, on the ground dulu, kita nggak akan dipakai sama Tuhan. Kita harus broken, kita harus mau, kita harus memohon, mengemis istilahnya kepada Tuhan untuk diampuni dosa kita. Baru Tuhan bisa pakai. Kalian nggak pakai baju kotor kan, pakainya baju bersih kan? Nggak mungkin baju dari comberan kamu langsung pakai. Gue pakai baju baru loh, bau comberan. Enggak kan? Sama halnya dengan kita, Tuhan pakai kita kalau kita bersih dulu, dibersihin dulu, dicuci dulu dengan darahnya, ya diproses dulu dengan Roh Kudus, baru bisa dipakai. Sama halnya dengan baju, dicuci dulu, disikat dulu, dibanting-banting, mungkin diapain lah, dikeringin dulu, disetrika dulu, baru bisa dipakai. Prosesnya ada prosesnya. Sama halnya dengan kita. Kadang-kadang kita melihat orang itu seperti luar biasa sekali. Prosesnya yang kalian nggak tahu. Bagaimana Andre Bisoni bisa seperti itu? Prosesnya yang luar biasa. Bagaimana Tuhan bisa pakai TB Joshua? Prosesnya yang luar biasa. Bagaimana Tuhan bisa pakai Andi Simon? Prosesnya. Prosesnya. Sekarang pertanyaannya kepada kita sendiri. Apakah kita mau diproses? Sakit, pedih, kejam, puasa. Siapa yang mau puasa? Enakan makan bakso, ya kan? Minum es teler, minum es cendol, teh manis. Disuruh puasa. Gimana nggak bisa makan nasi goreng dong? Puasa air putih doang. Ya lapar dong. Nahan makan, nahan lapar. Doa. Ya mendingan juga main game daripada doa. Enakan main game. Ngapain sih doa? Emangnya Tuhan denger? Ngomong sendiri lu. Doa pakai bahasa roh. Ngapain sih doa pakai teplap-teplap nggak ngerti apa artinya didoain. Ngomong sama setan lu. Tuh bahasa setan lu pakai. Halo. Kalau ada yang begitu, ya, ada yang merasa seperti itu, jawabannya jawab sendiri, karena kalian yang punya jawaban. Ya. Takarannya berbeda. Ayo kita masuk ke firman berikutnya. 2 Korintus 9, ayatnya yang ke-8. Ini mungkin kita mesti buat 2 sesi ya, 1 sesi. Banyak sekali firman yang akan saya bacakan. 2 Korintus 9 Ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8. Ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Tuhan kita apa? Able, sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, kepada kalian. Supaya apa? Supaya kamu senantiasa berkecukupan, bukan hanya berkecukupan secara materi, tapi berkecukupan dalam kuasa roh. Berkecukupan. Ada yang sakit, lehen, tumpang tangan, sembuh. Cukup kan? Ada yang mau minta doa, didoakan, pengen punya kerja, nggak punya kerja, pengen minta punya kerja, doakan. Besoknya dapat kerja. Sanggup kan?
Able, God is able. Ya, sanggup melimpahkan segala karunia, bukan hanya satu karunia, tapi segala karunia. Karunia apa? Karunia menyembuhkan, karunia bahasa roh, karunia bernubuat, ya, karunia kesehatan, karunia apa? Healing, kesembuhan, karunia mengetahui perbedaan roh, karunia memiliki wisdom, the word of wisdom, ya, the word of knowledge, karunia. Segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa kapanpun dibutuhkan, kapanpun dibutuhkan bisa. Kapanpun diminta untuk berdoa bisa. Kapanpun ada yang sakit bisa. Kapanpun senantiasa ada, cukup, ya, cukup, ada, malah berkelebihan. Yang saya alami, kalau setiap kali saya habis mendoakan pelepasan, ya, saat saya melakukan pelepasan, ya semangat, energi saya naik. Tapi saya kalau setiap kali saya setelah melakukan pelepasan, itu badan saya yang lemes. Saya ngantuk sekali, saya capek. Karena apa? Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang tadinya penuh, itu dipakai kan? Dipakai, dialirkan kan? Jadi turun, habis. Harus saya isi lagi dengan apa? Harus saya isi lagi dengan memuji Tuhan lagi. Saya puji Tuhan lagi, saya menyanyi lagi, saya meminta Roh Kudus lagi. Ya. Dipenuhi kembali. Saya baca Alkitab. Kadang-kadang saya rest. Saya lying down, ya, sembari meminta Roh Kudus untuk recharge energi saya, untuk mengembalikan energi saya yang hilang. Penuh lagi. Setelah penuh, saya siap lagi untuk melakukan pelepasan. Saya siap lagi. Tuhan akan selalu mencukupi kita dengan Roh Kudus-Nya. Dulu ya. Kiranya di situ dulu ya. Minggu depan kita akan lanjutkan. Ini masih ada beberapa. Satu lagi ya. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-33. Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-33. Ya. Ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian. Kesaksian yang diurapi oleh Roh Kudus akan membangkitkan banyak iman banyak orang, akan banyak menyelamatkan jiwa-jiwa. Kesaksian yang dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan dipenuhi oleh informasi. Kesaksian yang dipenuhi oleh informasi hanya kesaksian kebanggaan, pride, kesombongan sendiri, tidak ada manfaatnya, Tuhan nggak bisa pakai. Tapi kesaksian yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang diurapi oleh Roh Kudus, itu yang banyak menyelamatkan. Yang mencelikkan mata betapa kuasa Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di salib, dikuburkan, bangkit dari kematiannya, dan naik ke surga.
Kesaksian yang seperti itu. Kesaksian bukan betapa hebatnya saya, betapa tingginya pendidikan saya, betapa kayanya saya, betapa berlimpah-limpahnya orang tua saya, besarnya nama orang tua saya. Tidak. Tapi kesaksian darah Kristus yang menyelamatkan kita. Kesaksian kuasa Roh Kudus yang mencelikkan mata kita. Yang mengubah kita dari yang goblok menjadi yang cerdas. Kuasa darah Yesus. Kalau di kesaksian kita hanya meninggikan diri kita saja, Tuhan nggak bisa pakai. Tuhan lepehin. Tuhan lepehin. Nggak mau Tuhan pakai yang begitu. Sombong. Orang sombong nggak bisa dipakai Tuhan. Kalau kita masih sombong dengan keberadaan kita, dengan betapa hebatnya kita, betapa cantiknya kita, betapa luar biasanya kita, betapa kayanya kita, betapa hebatnya, tingginya pendidikan kita, maaf Tuhan nggak bisa pakai. Tuhan nggak bisa pakai. Silahkan kalian berpendidikan yang tinggi, tapi tetap humble. Tetap humble di mata Tuhan dan di mata setiap manusia. Tetap merendahkan hati. Saya bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus Kristus saya nggak ada di sini. Tanpa Yesus Kristus saya tidak bisa seperti ini. Tanpa Yesus Kristus saya mati. Saya yang harusnya mati. Tanpa Yesus Kristus, tanpa darah Yesus saya tidak akan diselamatkan. Tanpa darah Kristus. Biarkan kita merendahkan diri agar nama Tuhan ditinggikan. Kalau kita meninggikan diri sendiri, nama Tuhan tidak ada. Turun. Kita nggak mau seperti itu. Biarkan kita merendah agar nama Tuhan ditinggikan. Oke, sebelum kita tutup, saya kasih kesempatan dua yang mau tanya atau dua yang mau tanggapi. Yuk, silakan. Dua ya. Kita ada waktu sekitar 15 menitan. Silakan. Kalau yang mau tanya, jangan malu-malu, nanti malu-maluin. Udah pinter semua ya, cerdas-cerdas semua ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Luar biasa, anak-anak Tuhan cerdas semua ya. Oke, Bulin, aku mau tanya itu, Bulin, kan itu aku baca itu tentang sejarah gereja itu kan katanya waktu di Korea Selatan itu ada semacam apa kedatangan Roh Kudus itu, apakah semacam itu, Bu? Yang di video-video itu maksudnya dia ada di situ kan ditulis tapi nggak dikasih deskripsi seperti apa kejadiannya. Tapi katanya ada sebuah kebangunan rohani di situ, Bu, katanya atas apakah semacam revival atau gimana gitu, Bu, yang dimaksud itu didatangi oleh Roh Kudus itu, Bu. Oke. Saya nggak tahu banyak soal Korea, tapi saya tahu soal Amerika. Ya, dulu ada yang namanya Azusa Street. Pernah dengar ya, Azusa, ya, The Revival of Azusa, ya, Azusa, seperti itu. Iya, seperti itu. Saya bilang saya nggak tahu bagaimana di Korea, karena saya nggak tinggal di Korea, tapi saya tinggal di Amerika. Itu ada lagi yang namanya The Revival of Tennessee Revival, Lakeland Revival, ya, itu ada, itu kebangunan Roh Kudus, ya. Kalau ada masanya, ya, seperti yang ada di firman sebelumnya, tunggu, sepertinya ada yang di Genesis 2 Korintus dan Genesis, takaran kebobrokan masyarakatnya, ya, harus penuh dulu, baru Roh Kudus bisa memutarbalikan. Sering terjadi di California, Azusa Street itu di California.
Ya. Lakeland itu ada di Florida waktu itu. Tennessee itu ada di Tennessee. Terus ada lagi apa itu yang ada di Missouri, saya lupa namanya. Ya, itu ada. Ya, seperti di Argentina. Sekarang ada kebangkitan Roh Kudus di Argentina. Saya percaya ada kebangkitan Roh Kudus di Indonesia. Tunggu aja waktunya. Ada kebangkitan Roh Kudus. Sekarang ada, kenapa? Maksud saya itu berarti dampaknya adalah skalanya besar gitu ya Bu ya. Dalam satu skala besar banyak Ya. orang yang bertobat secara tiba-tiba gitu ya Bu ya. Ya, Atau betul. gimana gitu. Iya. Bertobat secara global. Kebangkitan Roh Kudus yang pertama terjadi itu ada di Kisah Para Rasul kedua, Kisah Para Rasul bab 2 ya. Itu ada di coba kita lihat di Kisah Para Rasul bab 2 itu dari ayat yang ke-1. Suddenly there came a sound from heaven of a rushing mighty. 3.000 orang diselamatkan. Waktu Azusa Street terjadi, itu orang dari jauh itu mendengar, datang ke Azusa untuk bertobat, untuk disembuhkan. Kesembuhan terjadi. Di mana kuasa Roh Kudus ada kesembuhan, ada pertobatan. Dan biasanya masal kalau Roh Kudus sedang turun di kota tersebut atau di negara tersebut, itu masal. Coba kita lihat sekarang di Pakistan, di India. Wah, luar biasa. Orang berbondong-bondong bertobat itu di India. Kebangkitan ada di India, kebangkitan Roh Kudus. Kita mau kebangkitan Roh Kudus juga ada di mana kalian tinggal. Di Jakarta, di Surabaya, di NTT, di Kupang, dimanapun. Kita minta Tuhan kebangkitan Roh Kudus-Mu di sini Tuhan. Tapi kalau kita minta kebangkitan Roh Kudus terjadi, jangan kita diem aja melempem kayak kerupuk. Ya. Kita doa. Siang malam kita doa. Doa dengan Roh Kudus, dengan bahasa roh. Jadi langsung koneksinya ke surga. Berbahasa roh. Karena dengan berbahasa roh menguatkan iman kita. Berdoa dengan bahasa kita tidak menguatkan iman kita. Tapi berdoa dalam bahasa roh itu menguatkan iman kita yang paling dalam. Oke, ada lagi yang tanya? Agus sudah terjawab? Sudah Bu, kalau dilihat dari Pakistan kan, lihat dari negaranya yang seperti itu, ya sangat luar biasa kan Bu, bisa Ya. ada kebangkitan yang besar semacam itu. Amin. Ya, ada yang lainnya? Satu lagi pertanyaan atau Ida, Ruth, Yeti, ada yang mau ditanya? Iya, dari Silakan. saya Bu Yeti. Ya, silakan Yeti. Saya mau tanya Bu, kan tadi kan Ibu berbicara tentang kuasa ya. Kalau namanya kuasa untuk, kan kita diberikan berbagai karunia. Nah, contohnya nih, kita memiliki karunia untuk mendoakan orang sakit. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, jikalau kita mendoakan orang yang sakit, bahkan hewan pun bisa menyembuhkan. Nah, kadang kita mendoakan orang, contohnya kita doakan sekarang, dia memiliki penyakit apa saja yang diderita oleh orang tersebut. Kita doakan. Nah, untuk sementara ini dia sembuh. Tapi dalam berjalannya waktu lagi, mengulangi lagi penyakit yang sama, atau mungkin penyakit yang lain, terus didoakan lagi, terus ulang lagi, timbul lagi penyakit tersebut. Terus bagaimana dong Bu solusinya? Oke. Kalau doa itu bukan karunia, doa adalah keharusan kita. Setiap umat Tuhan harus berdoa untuk kesembuhan. Ya, kalau ada orang yang sembuh,
Karena kita doakan, terus kumat lagi, itu artinya orang itu butuh pelepasan. Kemungkinan itu ada semacam kutuk turunan ya, terulang lagi, begitu lagi, atau dia harus melepaskan dosanya. Ya. Banyak penyakit yang akarnya adalah dosa yang kita perbuat, terutama dosa kepahitan, dosa kemarahan, ya, dosa zina, ya, itu terutama dosa kepahitan. Kepahitan itu, kalau kepahitan itu takarannya sudah penuh, kankerlah yang terjadi. Siapa di sini yang mau kena kanker? Atau mau coba-coba kena kanker? Atau menantang Tuhan, kasih saya kanker? Nggak ada mau kan? Ongkosnya gede. Ya, biaya perawatan kanker gede, banyak orang bangkrut karena kanker. Tapi akarnya hanya satu, kepahitan. Kalau kita urusin itu kepahitan, nggak ada kanker yang bisa sentuh. Ya, yang kedua, marah. Siapa di sini yang suka kena ambeien, hipertensi, badan pegel-pegel, ya terutama di sekitar punggung, ya, fibromalgia, marah. Siapa yang depresi? Depresi adalah marah yang terpendam, yang tidak bisa diungkapkan. Kemarahan terpendam, kemarahan yang tersembunyi, itu jadi depresi. Apalagi zina. Ya, zina jadi penyakit. HIV, AIDS, herpes, macam-macam gonorea, macam-macam penyakit. Bahkan bisa menularkan ke si jabang bayi kalau si ibu itu hamil. Dan rohnya, penyakit roh, penyakit perzinahan itu sulit. Perzinahan bukan hanya hubungan laki-laki dan perempuan, tapi juga perzinahan diri sendiri. Siapa yang suka masturbasi di sini? Itu perzinahan. Karena tubuh kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Ayo, siapa yang suka masturbasi, taubat sekarang juga. Jangan, itu pukul tangan kamu kalau sudah mau melakukannya lagi. Tepak. Ya, saya rebuke kamu dalam nama Yesus. Ya. Apalagi, perzinahan bukan hanya perzinahan secara fisik, tapi juga secara roh. Nah, itu nanti topiknya beda lagi. Perzinahan secara roh itu beda lagi. Ya. Oke, apakah itu sudah menjawab, Yeti? Ya, sudah, Bu. Oke, sip. 2 pertanyaan aja ya. Oke, sekarang kita bisa tutup. Ya, kita bisa tutup. Silakan yang mau bawakan. Yang mau bawakan doa deh. Mungkin saya bisa minta Ibu Apni doakan nih, mumpung ada gembala kita, ada gembala anak-anak nih. Bu Apni bisa doa untuk anak-anak, Bu Apni? Oke, baik, kita berdoa. Segala puji, segala syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Pelajaran yang sungguh berarti yang kami boleh terima pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang telah mendengarkannya dan berikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman, sehingga kekuatan Roh Kudus bekerja atas kehidupan kami, sehingga kuasa Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah dunia ini dalam kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa memberkati Ibu Lindsay, berkati dia dengan hikmat, pewahyuan, dan hal-hal yang baru yang berasal daripada Tuhan, sehingga ia boleh menyatakan kebenaran demi kebenaran di dalam setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada kami semua. Terima kasih, berkati keluarganya, suami, anak-anaknya di Amerika, pekerjaannya, dan pelayanannya ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Agus, Salman yang juga ikut serta bersama-sama dengan kami, bahkan juga Ibu
Ibu Maya ya Tuhan, dan bahkan anak-anak kami yang ada di pastori yang ikut serta dalam pelajaran ini, kiranya boleh mengerti pelajaran ini dan boleh mempelajarinya lebih sungguh lagi sehingga pekerjaan Roh Kudus menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa untuk pelajaran pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Abni, terima kasih. Sama-sama.